Aku hanya memakan sebuah televisi di rumah, lalu menyadari tubuhku ditumbuhi bulu yang lebat. Bahkan di belakang tubuhku juga tumbuh ekor yang panjang. Ini semua karena di dunia ini, setiap orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang baru saja mereka makan. Ada yang makan bumbu mie instan, lalu berubah menjadi seekor sapi. Ada yang makan makanan anjing, lalu berubah menjadi anjing langit. Bahkan ada yang lebih ekstrem, makan fosil dinosaurus dan berubah menjadi T-Rex. Di kehidupanku yang sebelumnya, meskipun aku berubah menjadi seekor kura-kura dengan pertahanan super kuat, tapi pada akhirnya aku tetap mati diinjak oleh mamut raksasa. Kini aku hidup kembali. Tinggal 3 menit lagi sebelum perubahan dunia terjadi. Aku tidak boleh membiarkan tragedi di kehidupanku yang lalu terulang kembali. Tepat saat aku bingung harus berubah jadi hewan apa, aku tiba-tiba menemukan sebuah celah. Hukum langit hanya mengatakan kita akan berubah jadi hewan terakhir yang dimakan, tapi tidak disebutkan kalau kita harus makan hewan yang ada di dunia nyata. Kebetulan, televisi di ruang tamu sedang menayangkan Kerasakti. Aku pun melihat Sun Gokong, dan sebuah ide gila pun muncul di kepalaku. Kenapa kamu datang kemari? Dia itu perempuan dengan tinggi 1,6 meter, nekat membawanya dari kompleks sebelah. Ini koleksi ayahku, dia menyuruhku untuk segera memakannya, agar berubah jadi T-Rex. Lalu, bagaimana dengan ayahmu? Dia sudah makan empedu ular langka, dan sekarang sudah berubah jadi ular kobra. Setelah berubah, dia malah mendesis ke arahku. Aku takut setengah mati. Waktu perubahan global hanya tersisa 2 menit 40 detik. Tunggu, jangan panik. Dengar aku. Jangan makan fosil ini dulu. Kenapa? Coba kamu lihat, besar sekali fosil ini. Memangnya mulutmu sebesar apa? Apa kamu mau menggerogotinya sampai tahun depan? Lalu, bagaimana? Masukkan ke mulutmu, tapi jangan ditelan. Telan saat aku menyuruhmu menelannya. Lalu, bagaimana denganmu? Kamu mau makan apa? Kamu sudah gila ya mau makan televisi? Tidak usah urusi aku mau makan apa. Cepat masukkan ke mulutmu. Secara logika, yang kumakan ini bukanlah televisi, melainkan Sun Gokong. Aku bertaruh pada aturan hukum langit. Kau berubah jadi apa yang kau makan. Aku akan menjadi Mahakera setara langit. Check this out. Sial, benar-benar ada fosil dinosaurus. Kan sudah kubilang aku mencium baunya. Tadi aku lihat cewek itu membawa batu besar ke atas. Aku sudah tahu itu pasti barang bagus. Bocah, serahkan fosilnya. Kalau kamu menurut, nyawamu akan kuampuni. Bukannya cari makanan sendiri malah mau merampok kami. Aku tadi baru saja merampas dendeng rusa. Tapi, siapa yang tidak mau jadi T-Rex? Fosil ini aku yang ambil. Kalian mau makan apa? Makan saja sana. Jangan menghalangi jalan. Mau apa bocah ini? Serahkan file itu padaku. Apa yang kamu lakukan? Mau lompat? Ini cuma lantai 2. Di bawahnya halaman rumput, tidak akan membuatmu mati. Apa yang kamu katakan? I love you. Sialan, kamu pikir bisa lari? Aku ingat di mana rumahmu. Sudah tidak ada waktu lagi. Hanya tersisa 1 menit terakhir model. Lari ke arah sana. Ini punyaku. Ini punyaku. Enya kalian. Berubah jadi Phoenix. Berubah jadi Phoenix. Berubah jadi Phoenix. Kita butuh sudut mati yang sama sekali tidak ada orang. Empat 40 detik untuk menelannya. Rasa logam memenuhi mulut. 30 detik, harus dikunyah 2 kali. Ditelan paksa. Mereka berlari masuk. Gadis kecil itu memegang fosil dinosaurus. Dapatkan fosil itu dan kita bagi rata. 20 detik. Dari suara langkah kaki setidaknya ada 7-8 orang. Dan juga Wang Mintu yang baru saja diajak. Zaman sekarang, siapa yang tidak ingin menjadi T-Rex? Zhao Gang berjanji akan membagikan fosil itu kepada mereka. Gerombolan ini berlari seperti orang gila.
Kenapa kamu tidak lari lagi? Bocah, dengarkan aku. Serahkan fosilnya. Aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari gedung ini. Sudah kumakan dan kutelan. Sudah tidak ada, kalau kau mau. Ambil sendiri serpihannya di lantai dan jilat sampai bersih. Apa katamu? Kiamat akan segera tiba. Kalau begitu, habisi saja dia. Keluarkan secara paksa sumber energi yang ditelannya. Tangan Liu Ruyan gemetar. Kukunya sampai menancap ke dalam dagingku. Siapa di antara kalian yang berani maju? Hanya kau. Aku seorang. Bisa menghajar 10 orang sepertimu. 2 detik. 1 detik. 0. Sakit. Akar gigiku sampai bergetar, tapi kekuatan ini terus membesar. Setiap inci otot tersusun ulang. Ini jutaan kali lebih kuat daripada menjadi kura-kura. Sialan, sialan, sialan. Ada yang menjadi ayam, si jangkung kurus itu. Malah berubah menjadi seekor ular yang menjulurkan lidahnya. T-Rex. Gedung yang bobrok ini sudah tidak bisa menampungnya lagi. Ruyan. Kekuatan ini jelas bukan kekuatan yang dimiliki monyet biasa. Awan Somersault belum ada. 72 perubahan juga tidak pasti. Tetapi kualitas dasar tubuh ini jauh melampaui akal sehat. Bagaimanapun, ini adalah kerasakti. Sejauh mana surga telah memulihkanku. Saat ini masih sulit dikatakan, tapi setidaknya aku lebih kuat dari seekor rusa. Lebih kuat dari seekor babi, dan lebih kuat dari seekor ular. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di gedung ini lagi. Meskipun geng Zhaogang telah berubah menjadi binatang, di luar sana masih ada mutan lain. Kita harus mencari tempat yang aman. Ini baru yang namanya binatang buas. Tikus-tikus itu, mungkin adalah beberapa orang sial yang terakhir memakan daging tikus. Di kehidupanku sebelumnya, aku diinjak-injak sampai mati oleh makhluk seperti ini, mamut. Jangan ke sana dulu. Kita harus meninggalkan pusat kota. Pengalaman di kehidupanku sebelumnya memberitahuku, mutasi ini hanyalah permulaan. Kekejaman yang sesungguhnya terletak pada evolusi dengan saling melahap di antara para mutan. Memancarkan kekejaman dan api dingin dari seseorang yang telah memahami hukum kiamat. Dunia selanjutnya akan berubah menjadi arena pertarungan raksasa. Setiap hewan adalah pemburu, dan juga mangsa. Memakan yang kuat untuk menjadi lebih kuat, memakan yang lemah untuk naik level. Bahkan Tyrannosaurus Rex pun tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Di kehidupan sebelumnya, ada yang menjadi paus biru dan menciptakan gelombang raksasa. Ada yang menjadi monster purba dan memutuskan jembatan. Bahkan ada yang memakan sebuah lukisan dan berubah menjadi naga raksasa dari timur. Wujud Sun Wukong saat ini hanyalah sebuah permulaan.
72 perubahan untuk sementara tidak bisa. Tidak ada tongkat emas juga tidak apa-apa, kan? Setidaknya tenagaku cukup besar. Badak, beruang cokelat, dan seekor Tyrannosaurus Rex. Pas sekali untuk menguji sumpit ini pada kalian. Enak atau tidak dipakai memukul? Di kehidupan sebelumnya, aku meringkuk di dalam cangkang kura-kura sambil gemetaran, melihat telapak kaki mamut yang semakin mendekat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kehidupan kali ini berbeda. Itu adalah teman lama. Kali ini giliranku yang menginjakmu. Ruyan, serang. Jangan kejar lagi, lari juga percuma. Dendam dari kehidupan lalu karena kau menginjakku sampai mati. Akan kita selesaikan pelan-pelan di kehidupan ini. Di hari kiamat tiba, aku sedang menonton siaran ulang dunia hewan. Acaranya tentang kura-kura raksasa Galapagos, lalu aku pun berubah menjadi seekor kura-kura. Sial, aku benar-benar tidak mau mengingat kenangan ini. Ruyan, apa kamu lapar? Aku anggap saja kamu lapar dan langsung menyerbu masuk. Kekuatan cengkeraman primata beberapa kali lipat lebih kuat dari manusia. Wujud Sun Wukong, meremukannya tidak ada bedanya dengan meremukan kacang kenari. Kekuatan bertambah sedikit lagi. Memakan mutan membuatmu jadi lebih kuat. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, milikku. Tinjuku jauh lebih keras daripada sebelumnya. Ayo kita pergi lihat. Ini bukan hewan liar yang berlarian sembarangan. Ini adalah kelompok yang terorganisir. Gunung Huaguo. Siapa yang menggantung ini? Jangan-jangan selain aku ada orang lain. Menarik. Ini Makaka. Ada orang yang sama sepertiku. Memakan. Saluran di televisi. Dari jarak 200 meter, dengan kemampuan pendengaran Makaka yang hebat, dia pasti sudah mendengar suara napas kita. Kau datang juga. Aku sudah menunggumu sejak lama. Jangan berpura-pura di depanku. Siapa kau? Zhou Bowen. Bou dari Bowen, Wen dari Wenbin. Sebelum kiamat, saya bekerja di sebuah firma hukum. Bidang merger dan akuisisi. Gaji tahunan sebelum pajak 120.000. Kalau kamu, Chen Pingan, pengantar makanan. Pengantar makanan berubah menjadi Sun Wukong. Cukup menarik. Makan saluran apa? CCTV 8, siaran ulang Kerasakti. Waktu aku memakan televisinya, kebetulan sedang tayang episode Sun Wukong asli dan palsu. Nasibku kurang baik. Aku berubah menjadi yang palsu.
Tapi tidak rugi juga. Aku punya 6 telinga. Aku bisa mendengar semua suara dalam radius 10 km. Tyrannosaurus Rexmu yang datang dari jarak 3 km pun aku sudah tahu. Suara detak jantungnya seperti genderang. 10 km. Apa maksudmu dengan semua ini, Gunung Huaguo? Sesuai artinya. Tatanan lama sudah hancur. Harus membangun yang baru. Aku butuh 6 jam untuk mengumpulkan hewan-hewan ini. Ini wilayahku. Kau sebut ini Gunung Huaguo. Kau tahu kan itu tempat siapa? Dulu memang milik Kerasakti Agung, tapi dia sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang ini milikku. Tentu saja, kalau kau mau merebutnya, kau boleh mencobanya. 3, 2, 1. Dalam karya aslinya, kera 6 telinga punya kekuatan bertarung yang setara dengan Sun Wukong. Serangan ini sangat kuat. Kalau kemampuan ini juga diwariskan, maka kedua pilihanku akan berakhir buruk. Bertarung 1 lawan 1 hasilnya akan 50-50. Aku bisa melawannya, tapi tidak ada jaminan bisa menang telak. Gunung Huaguo boleh jadi milikmu. Aku tidak tertarik. Tapi kota ini bukan milikmu seorang. Kau boleh saja membangun Gunung Huaguomu. Jangan halangi jalanku. Apa yang kau mau? Mamut. Kau pasti mendengarnya, kan? Setengah jam yang lalu, mamut di selatan kota kabur. Aku harus menemukannya. Tinggi bahu mamut itu sekitar 6 meter. Bulunya berwarna coklat kehitaman. Saat berlari, frekuensi detak jantungnya 28 kali per menit. Suara langkah kakinya terkonsentrasi di frekuensi rendah di bawah 15 Hz. Kau bahkan bisa mendengar frekuensi detak jantungnya. Sudah kubilang. Dalam radius 10 km. Mamut itu sekarang ada di arah barat laut kota. Jarak lurusnya sekitar 7 km. Dia sudah berhenti. Di dekat area pabrik, detak jantungnya stabil. Tidak ada tanda-tanda pertarungan. Aku bisa memberitahumu lokasinya secara langsung, dengan satu syarat. Kau bantu aku selesaikan satu masalah. Masalah apa? Di lantai bawah tanah gimnasium ada seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu. Dia sudah ada di sana sejak 2 jam setelah kiamat dimulai. Waktu aku mengumpulkan hewan-hewan ini, dia ada di bawah sana, dan tidak pernah naik ke atas. Aku mengirim 3 ekor serigala untuk memeriksanya, hanya 1 yang kembali. 2 lainnya mati digigit. Makhluk apa itu? Aku tidak melihat wujudnya secara utuh, tapi dari jarak langkah kakinya, dan tekstur cakarnya saat menyentuh tanah, itu seekor harimau. Seekor harimau yang tidak biasa, mutan. Di zaman seperti ini, harimau mutan tidaklah aneh. Tidak, semua hewan adalah mutan. Tapi yang ini berbeda, dia punya ritme. Berhenti setiap 4 langkah. Saat berhenti, detak jantungnya turun menjadi 10 kali per menit. Ini bukan cara binatang buas berburu. Ini kebiasaan penyergap tingkat atas. Banyak sekali omong kosong. Jadi kau mau aku membantumu menyingkirkannya? Bukan menyingkirkannya, tapi menaklukkannya. Kita butuh sekutu seperti itu. Kalau memang bisa ditaklukkan, sebaiknya dibunuh. Sayang sekali. Membuang-buang harimau mutan yang cerdas. Itu adalah kekuatan tempur, bukan masalah. Tapi wujudku terlalu lemah. Kekuatan dan kecepatanku hampir sama denganmu. Tapi arah mutasiku lebih ke tipe pengindra, bukan tipe petarung. Kau adalah Kerasakti Agung. Gue bantu lo beresin barang-barang di ruang bawah tanah. Lo bantu gue lacak mamut itu. Transaksi yang setara. Deal. Lo nggak takut gue serang dari belakang? Kalau lo mau macam-macam, nggak akan nunggu sampai sekarang. Anak buahmu bisa saja langsung menyerang waktu gue masuk dalam jarak 200 meter. Lo nggak bergerak, itu artinya lo seorang pebisnis. Pengacara, kan? Pergi sana. Kucing besar. Benar-benar kucing besar. Wujud ini terlalu besar. Di sini sama sekali nggak bisa bergerak bebas. Binatang buas tidak bisa membuat api. Yang bisa mengendalikan api hanya manusia. Atau sesuatu yang lebih merepotkan dari manusia. Kamu dikirim oleh monyet yang di atas itu.
Dia nggak ngirim gue. Ini transaksi, dia bantu gue satu hal. Dan gue bantu dia untuk lihat, siapa lo sebenarnya. Sudah terlihat jelas? Belum. Coba kamu berbalik. Mutasi lo nggak sempurna. Makanan yang gue makan agak campur aduk. TV di ruang gawat darurat menayangkan film dokumenter harimau Tiongkok Selatan. Aku menyerap setengahnya, lalu memakan sebuah monitor jantung. Jadinya mutasinya mandek di tengah jalan. Nggak bisa jadi harimau seutuhnya. Nggak bisa juga balik jadi manusia. Ya, beginilah jadinya. Nama lo siapa? Su Yutong. Sebelum kiamat, gua dokter UGD. Sudah lama sekali nggak bisa tidur. Kalau lo... Kamu ini monster apa? Sun Wukong. Oke deh, dunia ini sudah cukup gila. Munculnya seorang kerasakti kayaknya masuk akal juga. Masak apa itu? Tadi ada kelinci mutan lari dari lantai atas. Udah gue tangkap. Rasanya gimana? Nggak ada garam, rasanya biasa saja. Monyet di lantai atas itu mau merekrut lo. Serigala-serigala yang dikirim Zhou Bowen itu. Cara matinya rapi sekali. Gue nggak mau jadi anjing suruhan siapapun. Gue juga nggak ada niat cari anak buah. Tapi coba lihat diri lo sendiri. Dr. Su, lo terjebak di kondisi kritis setengah manusia setengah harimau ini. Kalau monster besar yang sebenarnya datang, dengan kondisimu yang sekarang, kondisi yang nanggung ini, lo nggak akan sanggup menghadapi gelombang berikutnya. Ikut gue. Gue nggak cari anak buah, tapi dengan orang lebih banyak, jalan keluar juga lebih banyak. Kamu seorang dokter, kan? Dokter UGD. Tergantung situasinya. Obat dan peralatan sih sudah hampir nggak ada yang bisa dipakai. Tapi untuk penanganan benda dasar masih bisa. Jahit luka, hentikan pendarahan, bersihkan luka. Hal-hal seperti itu nggak butuh banyak alat. Deal. Ikut gue. Tugas lo menyelamatkan nyawa kalau ada yang terluka. Sebagai gantinya, gue jamin lo tetap hidup. T-Rexmu itu jelmaan manusia, kan? Siapa dia? Namanya Liu Ruyan, seorang perempuan, mahasiswi sebelum kiamat. Dia berubah setelah makan fosil dinosaurus. Dia. Oke. Tapi gue punya satu syarat. Katakanlah, kalau suatu hari nanti gue benar-benar kehilangan kendali, berubah jadi binatang gua seutuhnya. Tanpa kesadaran manusia lagi. Lo harus habisi gue. Jangan ragu. Ayo pergi. Kamu berhasil membawanya keluar, Hu. Bukan aku yang bawa. Dia sendiri yang mau ikut pergi. Masalah di ruang bawah tanahmu sudah beres. Bagaimana dengan mamut itu? Dia masih di barat laut kota, sudah bergerak sekitar 800 meter, masuk ke sebuah kawasan industri. Detak jantungnya stabil, napasnya teratur. Dia sedang istirahat. Makasih. Chen Ping'an. Mamut milikmu itu, aku sarankan kamu segera mengatasinya. Karena dia tidak sendirian di sana. Apa maksudmu? Ada suara detak jantung dari mutan besar lain di sekitarnya. Setidaknya ada 3, salah satunya punya frekuensi detak jantung yang sangat cepat. Lebih dari 200 kali per menit, itu ada di rentang detak jantung burung. Tapi berdasarkan frekuensi getaran dari suara langkahnya, berat burung ini tidak kurang dari 200 kg. Burung seberat 200 kg, itu adalah tingkatan yang hanya bisa dicapai oleh mutan jenis elang. Mengerti? Ruyan, kita kedatangan anggota baru. Dr. Su, dokter tim kita. Dia benar-benar berubah dari manusia. Dia bilang kamu boleh naik. Kamu mengerti apa yang dia katakan? Aku tidak mengerti, tapi bisa menebak. Pasti maksudnya dia menerima. Kalau dia tidak mau, kamu pasti sudah berada di dalam mulutnya sekarang. Milikmu. Spesies kucing menaklukkan ular. Ini adalah dominasi dalam garis keturunan.
Serang yang mana dulu? Ruyan, dari depan. Pukulan tongkat dengan kekuatan 100.000 kati ini, apa kamu sanggup menahannya? Yang pertama. Kekuatan mamut memang lebih besar, tapi Ruyan punya insting mematikan seorang predator. Setiap percikan api. Bagus, akhirnya kau maju. Tidak buruk, kekuatan binatang ini ternyata bisa menyaingi Zhou Bowen. Selesai sudah. Aktifkan. Kamu cukup hebat bertarung, tapi kamu salah memilih lawan. Tenaga kerja yang bisa dijinakkan lebih baik daripada tidak ada. Aku berimu dua pilihan. Pertama, ikut denganku, dan kamu akan tetap menjadi raja. Tapi di atasmu ada aku. Kedua, seekor T-Rex. Seorang dokter, seekor raja kera. Ditambah seekor ular yang pura-pura tidur dan elang yang tak berdaya. Hari pertama kiamat. Dengan formasi ini, sudah cukup untuk menghadapi kera bertelinga panjang itu. Lain kali kau tidak akan bisa kabur. Dominasi genetik memang lebih ampuh daripada adu jotos. Di mata kera ini. Aku khawatir saat ini aku bukan lagi musuh, melainkan satu-satunya raja di dunia ini. Hewan berdarah dingin justru tidak merepotkan. Mereka tidak punya yang namanya kesetiaan. Mereka hanya punya naluri untuk patuh pada yang lebih kuat.
Ketiga tulang rusuknya patah, sayap kanannya juga patah tulang. Kalau tidak dioperasi, makhluk ini tidak akan bisa terbang lagi seumur hidupnya. Bisakah kau melakukannya? Melakukan operasi pemasangan pen di tulang dada elang ini. Aku ini dokter UGD. Lagi pula, kiamat ini baru saja dimulai. Memangnya di mana kau bisa carikan aku ruang operasi dan pelat baja? Kalau begitu, kita rawat saja dulu. Sebelum kiamat, aku pernah melihatnya makan otak monyet di bagian barat kota. Toko itu berani menjual apa saja. Waktu itu aku masih berpikir, siapa yang mau memesan makanan seperti ini? Sekarang aku mengerti. Kapan kamu berencana mencarinya? Jangan terburu-buru, cari tahu dulu kemampuannya seperti apa. Jarak 7 km yang biasanya ditempuh 15 menit, sekarang mungkin lebih sulit daripada perjalanan 70 km. Seberapa kuat dia? Tidak tahu. Tidak tahu kekuatannya dan kau berani melawannya. Aku adalah Qitian Dasheng. Fajar akan segera tiba, tapi dunia ini sepertinya tidak akan pernah ada lagi matahari yang sesungguhnya. Ayo pergi, mumpung hari sudah terang. Ini bukan raungan biasa, ini sudah seperti resonator tubuh manusia. Untung saja kalian larinya cepat. Suaranya tidak buruk. "200 meter di depan ada pintu masuk mal bawah tanah. Sepertinya ada suara dari dalam." Suara apa? Tidak terdengar begitu jelas. Sepertinya ada orang yang berteriak minta tolong. "Tolong, apa ada orang di sini? Aku tidak bisa keluar." Seorang wanita, usia sekitar 20 tahun, suaranya bergetar. Dehidrasi parah. Lokasinya di sekitar lantai B2. Aku akan turun untuk melihat. Kamu gila. Di dalam sana adalah ruang tertutup. Kalau di dalam itu sarang ular atau tikus, kau bahkan akan kesulitan untuk berbalik badan. Tenang saja, belum ada ruang bawah tanah yang bisa mengurung Qitian Dasheng. Bau amis. Di bawah sini penuh dengan ular, jumlahnya tak terhitung. Apa ada orang? Di sini. Di sini. Apa ada orang? Di sini. Di sini. Tolong. Tolong. Aku terperangkap di dalam ruang pendingin. Pintunya tidak bisa dibuka. Bagaimana kau bisa mengunci dirimu di ruang pendingin? Aku tidak menguncinya. Saat mutasi terjadi, di luar sangat kacau.
Salah satu rekan kerjaku tiba-tiba berubah menjadi seekor sapi dan merobohkan semua rak barang. Pintu ruang pendinginnya terdorong sampai miring. Setelah aku bersembunyi di dalam, aku jadi tidak bisa keluar lagi.